Yoho, apa kabar nakama semuanya? Manga One Piece adalah manga yang kompleks. Kita tidak bisa memisahkan One Piece dengan cerita yang sebelumnya. Seluruh cerita yang terjadi saat ini berkaitan dengan cerita yang pernah diceritakan di masa lalu. Bahkan, hal-hal minor pun masih berkaitan dengan cerita sekarang. Dan menurut kami, arc Wano Kuni merupakan salah satu arc puncak yang sudah lama di setup ketika Luffy masih berada di Grand Line Paradise. Dan kali ini, kami ingin membicarakan satu topik yang mungkin berkaitan dengan sosok Kaido, yakni topik rasis di dunia One Piece. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Manga One Piece merupakan manga yang memiliki cerminan dari kehidupan di dunia nyata. Ya, kami tidak bisa menyebutkan semuanya, namun beberapa aspek di dunia One Piece berkaitan dengan apa yang hadir di dunia nyata. Dan ada banyak ras di dunia One Piece, namun tetap saja yang paling dominan adalah ras manusia. Manusia di dunia One Piece terkadang bersikap rasis terhadap ras yang lain, memperlakukan ras lain secara negatif dan menstereotipkan ras lain dengan pendapat mereka sendiri. Kasus rasis paling jelas di dunia One Piece, mungkin agar lebih sopan mari kita menyebutnya sebagai kasus ketidaksetaraan ras yang paling jelas di dunia One Piece adalah ras manusia ikan dan manusia duyung. Poin paling jelas adalah apa yang dialami oleh Visser Tiger. Visser Tiger adalah sosok yang baik. Ia membebaskan para budak. Ia membela dan melindungi manusia. Namun yang Visser Tiger terima dari manusia adalah sesuatu yang sebaliknya. Bahkan dari kematian Visser Tiger tersebut membuat Arlong begitu membenci manusia. Belum lagi dengan manusia duyung atau putri duyung yang dianggap oleh dunia bagaikan barang, bukan sebagai makhluk hidup. Dalam lelang yang terjadi di Arc Sabaody, kita mengenal bahwa putri duyung adalah barang lelang termahal. Dan beberapa dari manusia tersebut menganggap manusia duyung dan manusia ikan sebagai seekor ikan, bukan sebagai manusianya. Dan ada beberapa dari manusia ikan yang mengharapkan untuk bisa hidup di bawah sinar matahari, hidup di atas tanah dengan tenang, merasakan kesetaraan ras antara manusia ikan dengan dunia. Lalu kasus selanjutnya adalah dari warga suku Ming. Suku Ming adalah hewan darat yang memiliki struktur tubuh sangat mirip seperti manusia. Dan kasus ketidaksetaraan rasnya ini tidak separah kasus manusia ikan. Hanya saja di awal cerita arc Zou itu, Usopp sebagai anggota kru topi jerami, orang yang sudah pernah bertemu dengan warga langit, kurcaci, manusia ikan dan lain sebagainya itu, Usopp sebagai manusia masih memegang sebuah stereotip bahwa seluruh hewan buas itu memangsa manusia. Yang mana opini tersebut ia katakan ketika Carrot membawa Luffy dan bercanda dengan Monkey D. Luffy. Dan perlu diingat, dalam daftar harga lelang di Sabaody, warga suku Ming ini dilelang dengan harga 700.000 berry. Keren sekali. Eiichiro Oda sudah menaruh foreshadow beratus-ratus chapter sebelum arc Zou diceritakan. Kemudian ras yang selanjutnya merasakan ketidaksetaraan ras adalah kurcaci. Di arc Dressrosa, Doflamingo menggunakan ras kurcaci atau ras tontata ini untuk kerja Rodi di pabrik Smile. Yang mana ini menjadi kasus yang agak menyedihkan. Kenapa Doflamingo tidak menggunakan para mainan saja untuk bekerja di pabrik Smile? Belum lagi dengan ras kurcaci yang begitu baik ini, kebaikan mereka bisa saja disalahgunakan. Karena mereka terlalu mudah percaya dengan kata-kata seseorang. Mereka tidak menaruh curiga sedikit pun dengan orang asing yang ada di hadapan mereka. Dan lagi-lagi, ras mereka ini ada di daftar jual beli pada saat lelang di Sabaody. Ya, ras kurcaci di Dressrosa mungkin lebih akrab kita kenal sebagai ras tontata. Dan di teori kami sebelumnya, di poin yang kami bahas di video sebelumnya, yakni tentang apa yang Kaido katakan pada Yamato di One Piece chapter 1025 adalah cerminan dari apa yang Kaido alami di masa lalu. Kami merasa bahwa Eiichiro Oda tidak berhenti untuk mengangkat sebuah kisah tentang ketidaksetaraan ras ini.
Poin ini juga diperkuat dengan One Piece chapter 1018. Salah satu petinggi Kaido yakni Tobiropo dengan bounty tertinggi di One Piece chapter 1018 melakukan diskriminasi pada ras lain, di mana waktu itu Husu sedang bertarung dengan Jinbei. Husu terus saja mengejek Jinbei yang bisa bergerak cepat. Padahal di pikiran Husu, manusia ikan yang berlendir tidak bisa bergerak secepat itu. Lalu di poin kedua, Husu menganggap bahwa sejarah Fishman adalah perbudakan. Alasan Kaido menanti Joy Boy. Di kekalahan Luffy yang kedua kalinya, Kaido pernah berkata bahwa Luffy juga gagal menjadi seorang Joy Boy. Dan kira-kira apa sih Joy Boy itu? Sejauh dari pengetahuan yang kita miliki, Joy Boy adalah sosok yang pernah berjanji dengan Poseidon di masa lalu, di mana Joy Boy berjanji untuk membawa manusia ikan ke atas daratan. Namun hal itu belum sempat terlaksana. Namun dari tindakan ini bukankah menunjukkan bahwa Joy Boy adalah sosok yang memperjuangkan kesetaraan ras? Dan mungkin alasan Kaido menanti sosok Joy Boy di Wano Kuni adalah Kaido ingin ikut berjuang dengan Joy Boy untuk menegakkan kesetaraan ras di dunia ini. Yang mungkin Kaido merasa hanya The Next Joy Boy lah orang yang bisa membuat kesetaraan ras di dunia ini. Hanya seorang Joy Boy sajalah orang yang bisa mewujudkan mimpi Kaido untuk hidup di dunia dengan saling memahami dan menghormati. Peran karakter Kaido. Sejauh dari apa yang diceritakan, Kaido tidak diperlihatkan secara belak-belakan sebagai sosok antagonis yang mengerikan. Maksud kami, dibandingkan dengan Big Mom. Big Mom di arc Whole Cake Island terlihat lebih ganas. Ia bahkan tidak segan-segan untuk mencabut nyawa anaknya jika dirinya mau. Kaido sendiri di 20 tahun yang lalu, ia hanya bekerja di balik layar. Meskipun kekuatannya sanggup untuk menggulingkan Wano Kuni yang saat itu dipimpin oleh Orochi, Kaido tidak melakukan hal tersebut. Dan malah Kaido tidak tinggal di Wano Kuni. Ia tinggal di Pulau Onigashima yang waktu itu Onigashima belum jadi seperti sekarang. Dan baru di saat ini, Kaido benar-benar ingin menduduki Wano Kuni seutuhnya. Dan herannya bukan Kaido yang turun tangan untuk memimpin Wano Kuni, melainkan ia menyuruh Yamato untuk menguasai Wano Kuni dan menjadi seorang shogun di Wano Kuni. Meski visi Kaido adalah menciptakan perang terbesar di sepanjang sejarah umat manusia, menemukan One Piece, dan juga menemukan senjata kuno, namun visi-visi tersebut tidak terlalu dikembangkan oleh Eiichiro Oda. Dan bagi kami sebagai antagonis, Crocodile lebih terlihat peran jahatnya ketimbang Kaido. Crocodile melakukan adu domba dengan masyarakat, lalu mengkambing hitamkan Raja Cobra, membuat rencana untuk meledakkan kota, menemukan Poneglyph, mencari Pluton dan lain sebagainya. Ya, dari tindakan-tindakannya itu, Crocodile menjadi poros utama dalam arc Alabasta ini. Sedangkan di Wano Kuni, Kaido dirasa seperti bukan poros utamanya. Ia melakukan ini dan itu seperti untuk orang lain. Ia seperti menaklukkan Wano Kuni untuk Yamato. Apalagi di pertarungan yang ia hadapi, di pertarungan yang Kaido hadapi, meski Kaido sudah bertarung dengan banyak pihak, namun tidak satupun dari pertarungan Akazaya, Supernova maupun 1 versus 1 dengan Monkey D. Luffy. Dari pertarungan-pertarungan itu, kami tidak merasa bahwa Kaido adalah antagonis yang jahat. Kami baru merinding melihat sosok Kaido ketika Kaido marah pada Yamato di One Piece chapter 1025. Tepatnya ketika Kaido mengatakan, "Begitulah seharusnya kehidupanmu, Yamato." Di momen tersebut kami baru menyadari bahwa Kaido adalah antagonis yang mengerikan di arc ini. Dan lagi-lagi, momen tersebut poros utamanya bukanlah Kaido, melainkan Yamato. Sehingga kesimpulannya, poros utama cerita ini bukan berada pada ambisi sang villain yakni Kaido, melainkan ada pada Yamato. Eiichiro Oda secara tidak langsung menyentil kembali tentang ketidaksetaraan ras dalam cerita Wano Kuni ini. Dan kami berpikir, Kaido bisa saja tidak mati di arc Wano Kuni ini, karena kita tahu pembicaraan tentang Kaido akan mati atau tidak merupakan perbincangan yang masih hangat hingga kini. Kami bahkan sempat berpikir, jika Kaido tidak mati, ia bisa saja bangkit kembali di kemudian hari dan menjadi sosok yang merepotkan bagi dunia. Mengingat kekuatan yang Kaido miliki terlalu kuat,
sehingga tidak sulit bagi Kaido untuk memporak-porandakan dunia. Sehingga bagaimana di cerita selanjutnya, Kaido memang tidak mati, tapi di sisi lain di waktu itu juga Kaido jadi tobat. Di arc Wano Kuni kita belajar bahwa Kaido berjuang untuk anaknya. Kaido berjuang agar Yamato tidak merasakan yang mungkin Kaido rasakan dahulu. Sehingga bagaimana jika Yamato bisa diterima oleh para samurai, bisa diterima dengan baik oleh Monkey D. Luffy dan kawan-kawan, dunia mau menerima Yamato meskipun Yamato adalah ras Oni, maka Kaido tidak perlu lagi melakukan tindak kejahatan untuk memaksa dunia menerima keberadaan Yamato. Yang mana dengan terjadinya hal tersebut juga, Kaido mungkin menyadari bahwa persepsinya tentang Luffy gagal menjadi seorang Joy Boy adalah hal yang salah. Karena Luffy baru saja membuat anaknya berhasil diterima di mata Wano Kuni dan mungkin di mata dunia. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.